meledak. Sepertinya kamu telah menemukan masalah yang agak menjengkelkan. Ucapan itu seolah menembus pertahanan wanita elf cantik itu. Dalam pikirannya, ia mulai merenungkan kata-kata tersebut, menyadari bahwa apa yang ia alami bukan sekadar masalah biasa, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan hubungan psikologis. Ia teringat bahwa pernyataan seperti menemukan masalah yang agak menjengkelkan sebenarnya tidak memiliki makna khusus, melainkan hanya saran psikologis yang sering diucapkan untuk membantu seseorang memahami perasaannya sendiri. Tatapan matanya kosong, namun dalam sorot itu tersimpan kegelisahan yang mendalam. Ia mengangguk pelan, hanya mampu mengucapkan, "Ya," sebuah jawaban singkat yang syarat makna, pertanda bahwa ia mulai mengakui beban yang selama ini dipendam. Penjaga toko itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menanamkan kata-kata bijak dan emosi ke dalam jiwa, sehingga hubungan mereka menjadi semakin dekat. Wanita elf itu mengakui bahwa dirinya benar-benar telah terjebak dalam kesulitan yang menjengkelkan. Pada titik ini, ia merasa tidak mampu membedakan apakah seseorang ini adalah teman atau musuh. Ia menyadari bahwa langkah terbaik adalah mengikuti kata-kata penjaga toko ini dan mencoba memahami identitas serta tujuan di balik semua ini. Sementara itu, penjaga toko menegaskan situasi tersebut dengan bertanya, "Kesulitan ya?" sambil menuangkan teh, mempertegas suasana yang penuh teka-teki dan ketegangan. Kebanyakan orang memanggil penjaga toko itu dengan sebutan Master Lin. Wanita elf cantik itu menganalisis situasi dengan cermat. Ia berpikir, "Jika aku tidak salah, aku kira itu semacam masalah hubungan pribadi." Namun, ia segera menyadari bahwa lawan bicaranya menggunakan taktik kata-kata yang tidak jelas, sebuah teknik umum yang sering digunakan oleh penipu cerdik dan orang-orang seperti penjaga toko buku ini. Tujuannya adalah menjaga pernyataan tetap ambigu sehingga selalu ada ruang bagi diri sendiri maupun pihak lain untuk bermanuver. Dalam benaknya, wanita elf ini bertanya-tanya, apa maksudnya? Jika tidak untuk menyesatkan publik, lalu apakah orang ini menyiratkan bahwa dia sudah tahu? Keraguan dan kecurigaan pun semakin tumbuh, membuat suasana menjadi penuh teka-teki dan ketegangan. Master Lin perlahan menarik kursi di hadapannya, lalu berkata dengan nada santai, "Omong-omong, bagaimana kalau duduk dulu untuk membicarakannya?" Ah, suasana ruangan yang sebelumnya tegang kini berubah sedikit lebih tenang, namun tetap dipenuhi kewaspadaan. Undangan untuk duduk bersama ini bukan sekadar ajakan biasa, melainkan isyarat bahwa percakapan yang akan berlangsung akan menjadi lebih serius dan mendalam. Sang elf cantik yang masih menyimpan keraguan dan kecemasan menatap Master Lin dengan penuh pertimbangan, menyadari bahwa setiap kata dan gerak-gerik lawan bicaranya bisa saja menyimpan maksud tersembunyi. Dalam waktu yang singkat, wanita elf itu tiba-tiba tersadar akan pemberontakan internal yang terjadi di kelompok Serigala Putih. Ia merenung dari segi waktu, kejadian itu tampaknya tidak masuk akal kecuali seseorang telah mengendalikan situasi sejak awal. Tangan yang berbalut sarung tangan hitam menggenggam cangkir teh, menandakan suasana hati yang penuh kewaspadaan dan kecurigaan. Wanita elf itu mengakui dalam hati bahwa ia pernah mengalami pengkhianatan. Dalam benaknya, ia melihat refleksi dirinya di permukaan teh, seolah-olah terperangkap dalam pusaran peristiwa yang rumit. Ia pun menyimpulkan dengan getir, semuanya adalah salah pria itu. Kesadaran ini mempertegas rasa kecewa dan kemarahannya pada sosok yang dianggap bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. Karakter bertopeng dengan mata monster di samping kepalanya meminum teh sambil merenung tentang telur cermin ajaib, sebuah bibit monster yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi seluruh jiwa.
Ia mengamati bagaimana kemunculan telur itu telah mengubah hubungan antar manusia. Perasaan bersahabat yang selama bertahun-tahun terjalin mudah tergantikan oleh keserakahan dan kepentingan pribadi, terutama ketika uang dan kekuatan menjadi taruhannya. Orang tidak lagi ragu menggunakan kekuatan organisasi untuk menyingkirkan bahkan mantan rekan kerja mereka sendiri. Dalam bayangan siluet para sosok berjubah hitam dan kilatan senjata, karakter itu menyimpulkan dengan getir. Sungguh menyedihkan. Penjaga toko duduk termenung di meja, dikelilingi berbagai pemikiran yang menggambarkan peran-peran seperti melodrama, player, dan friend. Ia merenung bahwa ide untuk membiarkan situasi berkembang seperti dalam sebuah melodrama bukanlah hal buruk, karena dengan begitu ia bisa mengambil keuntungan dari situasi tersebut tanpa harus segera menawarkan solusi. Ia menyadari bahwa dalam setiap cerita tidak pernah ada satu aspek saja yang mendominasi. Sambil menyesap teh, ia berpikir bahwa bahkan jika seorang mengalami pengkhianatan, hal itu bisa menjadi kesempatan untuk melihat siapa orang lain sebenarnya. Wanita elf curiga bahwa lawan bicaranya sudah mengetahui semua masalah yang sedang dihadapinya. Ia pun menyimpulkan selama ada godaan yang membangkitkan sifat serakah, peristiwa serupa pasti akan terus berkembang, meski dengan alasan yang berbeda, cepat atau lambat. Wanita elf akhirnya mengakui kebenaran yang disampaikan lawan bicaranya. Ia menumpahkan perasaannya, mengungkapkan bahwa pengkhianatan yang dialaminya telah sangat melukai dan meninggalkan luka mendalam. Sambil memegang secangkir teh, ia merenung. Jika saya hanya bisa melihat sisi buruk kemanusiaan sekarang, apa gunanya? Pikiran ini menunjukkan betapa berat beban emosional yang ia tanggung akibat kehilangan begitu banyak hal dan luka yang diderita. Wanita elf kehilangan banyak dan menderita luka parah. Ia menyimpulkan bahwa semua ini adalah akibat dari pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang yang telah melukai wanita elf secara emosional dan membuatnya tersakiti secara sentimental. Pada saat-saat penuh kebingungan dan luka batin seperti ini, Master Lin atau penjaga toko menyadari bahwa ia membutuhkan seseorang yang ahli dalam berbicara untuk membantu meluruskan pikirannya yang kacau. Namun, ia juga mulai memahami bahwa semua penderitaan yang dialaminya tidak sia-sia. Setelah benar-benar mengetahui warna dan niat asli dari pengkhianatan yang terjadi, ia tidak akan lagi menyesali mereka yang pernah menyakitinya di masa depan. Batin penjaga toko berlanjut mempertanyakan apakah semua peristiwa ini memang bertujuan untuk membantunya menemukan jati diri yang sesungguhnya. Ia juga mulai curiga apakah lawan bicaranya membutuhkan bantuannya untuk melawan organisasi pemburu atau menjalankan rencana tertentu. Semua pertanyaan dan keraguan ini menandai awal dari babak baru dalam perjalanan hidupnya, di mana ia harus menentukan pilihan dengan hati-hati di tengah intrik dan pengkhianatan yang masih membayangi. Wanita elf merenungkan sifat pemilik toko buku yang licik dan anggun, serta memiliki kebencian mendalam terhadap para pemburu. Ia menduga kuat bahwa pemilik toko buku tersebut adalah seorang penyihir gelap tingkat tinggi, mengingat perilaku dan sikapnya yang tidak biasa. Dalam percakapan, wanita elf bertanya, "Lalu, menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Jawaban yang diterima dari penjaga toko menegaskan bahwa para pemburu sangat tidak manusiawi. Sehingga saran terakhir yang muncul adalah, mungkin ada baiknya mengambil mata dibalas mata dan gigi dibalas gigi. Begitu nasihat yang menegaskan dari si Master Lin, sang penjaga toko buku.
karena baginya keadilan setimpal dalam menghadapi ketidakadilan yang diterima harus dilakukan. Master Lin menegaskan bahwa tidak perlu bersikap lembut saat menghadapi orang-orang yang dianggap sampah. Master Lin juga menyarankan ketika seseorang mencapai batas kesabaran, sebaiknya menanggapi situasi dengan tegas dan sesuai tindakan yang diterima. Master Lin memang ahli dalam menarik perhatian pelanggan dengan cara yang unik, sehingga mampu mempertahankan mereka sebagai pelanggan tetap. Wanita elf merasa ragu dan mengakui bahwa ia belum siap secara mental untuk melawan dan melanggar musuh dan aturan yang ada. Ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar diizinkan untuk melakukan tindakan tersebut. Namun, ia segera menyadari bahwa tidak ada yang salah jika ia mulai terlibat lebih jauh dalam urusan ini. Di akhir percakapan, Master Lin tersenyum tipis dan berkata, "Aku pikir mungkin kamu membutuhkan buku ini." Master Lin memberi sebuah buku, menandakan bahwa buku tersebut akan menjadi kunci atau solusi atas kebingungan dan keraguan yang sedang dihadapi oleh wanita elf. Wanita elf menerima sebuah buku misterius dari Master Lin yang duduk di hadapannya. Master Lin berkata bahwa ia kebetulan sedang membaca dari koleksi pertobatan. Dan menurutnya, buku yang sulit dipahami seperti ini sangat cocok untuk wanita yang sedang dilanda kebingungan. Di atas meja tampak jelas sebuah buku tebal berwarna merah dengan simbol mencolok di bagian tengahnya. Wanita itu memperhatikan judul buku tersebut, Life, Blood, and Bees, dan mengakui dalam hati bahwa ia belum pernah mendengar judul buku itu sebelumnya. Ia merasa heran dan bertanya-tanya dalam benaknya, mengapa pria itu memberinya buku semacam ini di saat seperti ini. Kebingungan dan rasa ingin tahu pun semakin memenuhi pikirannya, menandai awal dari babak baru yang penuh misteri dan kemungkinan. Master Lin memberikan nasihat penutup yang penuh keyakinan. Hadapi itu, percayalah, dan kamu akan mencapai kelahiran kembali. Ia menegaskan pentingnya memberikan kesimpulan yang menentukan setelah mendengar perasaan pengunjung. Menurut Master Lin, langkah selanjutnya adalah mengarahkan ke pemikiran positif, membangun kepercayaan diri agar mereka berani mengambil tindakan dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itulah cara dan trik-trik yang digunakan Master Lin. Di akhir panel, Master Lin tampil dengan jubah kelulusan, menekankan bahwa semua langkah tersebut merupakan bagian dari keterampilan pidato yang cerdik yang ia miliki. Pesan utamanya adalah membantu orang lain menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri untuk menghadapi tantangan hidup dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Di dalam suasana perpustakaan yang tenang, Master Lin mengangkat cangkirnya dan bertanya dengan nada mengguna. "Teman kecil, apakah kamu sudah menyerah untuk belajar?" Sambil tersenyum, ia memberikan semangat. "Semangat untuk hari esok yang baru." Mendengar kata-kata itu, wanita elf membalas dengan penuh rasa hormat. "Terima kasih atas bimbingannya. Aku akan mengikuti instruksi Anda." Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat cangkirnya dan meminumnya, menandakan tekad barunya untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan melanjutkan perjalanan belajarnya di bawah arahan sang mentor. Momen ini menjadi simbol komitmen dan semangat baru yang tumbuh di antara mereka. Wanita elf terkejut saat menyadari bahwa yang ia minum hanyalah air rebus.
bukan minuman istimewa seperti yang dibayangkannya. Ia memprotes dalam hati. Mereka tidak percaya bahwa lawan bicaranya benar-benar melakukannya. Namun, Master Lin tersebut dengan santai menjawab bahwa ia ingin membantu menghangatkan perut sang tamu sedikit. Setelah itu, suasana berubah menjadi ringan. Master Lin tersenyum lebar, merasa tidak ada yang salah dengan tindakannya. Ia bahkan bergurau mempertanyakan apakah ini adalah bagian dari keindahan kerangka legendaris dan bakat luar biasa, katanya. Di akhir panel, pria itu menyerahkan sebuah kartu di atas meja dan meminta sang tamu untuk mengisi kartu perpustakaan. Sang wanita elf tampak tegang dan berkeringat, menandakan perasaan gugup atau canggung menghadapi situasi yang tidak terduga ini. Ji Xiu menuliskan namanya pada kartu peminjaman buku dengan judul Blood and Beast. Saat melihat nama itu tertulis, Master Lin terlihat tertegun dan bergumam. Ji Xiu, oh, ingatannya melayang pada Ji Bonong, seorang taipan terkenal yang terlibat dalam mengelola sumber daya tersembunyi di Zhejiang. Ia menyadari bahwa hanya satu orang yang menggunakan nama Ji Xiu, saudarinya sendiri. Kesadaran ini mengejutkannya, menandakan bahwa keterlibatan saudarinya dalam peristiwa ini jauh lebih besar dari yang ia duga sebelumnya. Master Lin tampak sangat gembira setelah menerima emas dalam hatinya berseru, "Sepertinya aku telah mendapat sebongkah emas." Ia mulai membayangkan kemungkinan menggunakan uang itu untuk memperindah bagian depan tokonya dan berpikir bahwa ia mungkin bisa mendapatkan cukup dana untuk memperbaiki toko lebih baik lagi. Namun, ia juga menasihati dirinya sendiri untuk tetap bersabar, bekerja secara mantap, dan perlahan agar rezeki terus mengalir. Sambil menetapkan aturan, Master Lin berkata, "Batas waktu peminjaman adalah 1 bulan dari sekarang dengan tenggang waktu paling lama 7 hari. Aturan ini menegaskan prosedur peminjaman yang harus dipatuhi oleh pengunjung, sekaligus menunjukkan profesionalisme dan ketelitian Master Lin dalam mengelola tokonya." Hujan masih mengguyur deras di luar, membuat suasana perpisahan di depan toko buku terasa hangat namun canggung. Pemilik toko yaitu Master Lin dengan ramah menyerahkan sebuah payung merah pada tamunya seraya berkata, "Hujan masih deras, jadi aku akan meminjamkan kamu payung ini di toko ini. Ingat ya, untuk membawa kembali ketika kamu mengembalikan buku itu." Sang tamu, yaitu wanita elf, menerima payung tersebut dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih atas bantuannya." Namun, di balik ucapan itu, ia tampak ragu dan bertanya-tanya dalam hati, apakah ia secara tidak sadar telah menggoda lawan bicaranya, dan apa yang seharusnya ia lakukan dalam situasi seperti ini. Sementara itu, pemilik toko yaitu Master Lin memperhatikan dengan seksama, bertanya-tanya apakah mereka bisa saling mengenal lebih jauh. Ia pun merenung, mungkinkah lebih baik menjawab pertanyaan itu dengan serius atau membiarkan semuanya mengalir begitu saja. Suasana penuh keraguan dan harapan pun mengiringi pertemuan singkat di bawah derasnya hujan. Di bawah hujan yang masih deras, Lin Ji memperkenalkan dirinya dengan ramah. "Namaku Lin Ji, aku hanya pemilik toko buku ini dan siap membantu orang lain." Meskipun identitas aslinya tidak sepenuhnya diungkapkan, Lin Ji menunjukkan sikap terbuka dan bersahabat. Sementara itu, wanita elf yang memegang payung dan buku memperhatikan bahwa pihak lain memang tidak berniat mengungkapkan identitas sepenuhnya. Namun, ia merasa lega karena setidaknya untuk saat ini
Linji berada di pihaknya. Dengan suasana malam yang tenang dan penuh kehati-hatian, ia pun berpamitan. Lalu Tuan Linji, selamat malam. Momen ini menandai awal hubungan kerjasama yang baru di antara mereka. Dengan kepercayaan yang mulai tumbuh di tengah ketidakpastian. Setelah mengucapkan salam perpisahan dan mengingatkan untuk berhati-hati di jalan, sang pemilik toko buku menegaskan bahwa ia akan selalu menyambut tamunya jika berkunjung kembali. Ketika suasana toko kembali sepi, ia merasa puas dan mengangkat kedua tangannya ke udara. Merasa telah melakukan sesuatu yang baik hari ini. Ia merenung bahwa perbuatan baik setiap hari mampu membangkitkan tubuh dan jiwa dengan sukacita. Dalam benaknya ia menyadari bahwa mungkin inilah pentingnya keberadaan yang tidak diketahui itu. Sebuah kekuatan misterius yang memungkinkan dirinya melakukan perjalanan ke dunia ini. Refleksi ini memperkuat tekad dan rasa syukurnya atas peran dan kesempatan yang ia miliki di dunia baru tersebut. Setelah tamu sebelumnya pergi, pemilik toko buku berdiri di balik mejanya, menatap jendela yang diguyur hujan deras. Ia merenung dan berkata, "Aku seharusnya bersiap-siap untuk tamu selanjutnya." Suara petir dan kilatan cahaya menambah suasana tegang di malam itu. Dalam hati ia berpikir bahwa ia harus tetap waspada jika ada orang lain yang memutuskan untuk datang hari ini. Di panel terakhir terlihat si wanita F berjalan dengan mengenakan payung merah. Langkahnya mantap, menandakan bahwa meski dalam penuh badai, di bawah cahaya bulan dan derasnya hujan malam, wanita elf berjalan sendirian di dalam jalanan kota dengan payung merah yang baru saja ia pinjam dari pemilik toko buku. Dalam benaknya, ia merenung tentang pria menakutkan yang baru saja ditemuinya di toko. Ia bertanya-tanya, apakah maksud dari semua ini adalah agar ia menghabisi sang pengkhianat sebelum batas waktu yang telah ditentukan? Sambil terus berjalan, ia berjanji pada dirinya sendiri. Setelah itu, aku akan bertemu lagi, katanya. Wajahnya tampak tegas dan penuh tekad, menandakan bahwa ia telah mengambil keputusan penting. Dengan gerakan mantap, ia menggenggam erat sesuatu di balik jasnya, siap menghadapi tantangan dan pengkhianatan yang menantinya di depan. Suasana malam yang penuh misteri dan ketegangan pun mengiringi langkahnya menuju babak baru dalam kehidupannya. Di bawah derasnya hujan malam, wanita elf berjalan cepat di antara lorong-lorong kota, memegang erat payung merah dan tongkat di tangannya. Suasana tegang terasa saat ia menoleh ke belakang, menyadari kehadiran sosok misterius yang berdiri tegak di tengah jalan. Siluet pria bertopi tinggi dan mantel gelap itu tampak jelas di bawah payung hitam. Berdiri diam menantang di bawah guyuran hujan. Kedua tokoh ini saling mengamati dari kejauhan, menciptakan atmosfer penuh ketegangan dan misteri. Wanita elf itu bersiap menyadari bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang besar dan berbahaya menantinya di balik bayang-bayang malam yang basah. Dalam suasana hujan lebat, siluet seorang pria misterius muncul di bawah cahaya redup. Langkahnya mantap dan penuh tekad. Ia menggenggam erat sesuatu di tangannya, menandakan kesiapan menghadapi situasi genting yang akan terjadi. Suasana tegang dan penuh antisipasi terasa di udara, seolah-olah pertemuan besar atau konfrontasi penting akan segera terjadi di tengah malam yang basah.
meledak. Been a nigga, don't stop, push your